Assalamualaikum, welcome to Amse Indo Turk. Terima kasih yang masih stay tune, terima kasih yang sudah subscribe, komen, like, terima kasih semuanya. Oke, selamat Hari Raya Idul Adha ya buat yang merayakan. Nah, apa sih tujuan saya bikin konten ini, teman-teman? Sekali lagi, kalau misalkan saya sudah lama banget gak bikin konten, itu bukan berarti saya males ya teman-teman bikin konten, tapi karena memang konten ini sangat sensitif banget teman-teman. Jadi saya memang benar-benar harus mencari data, benar apa enggaknya, akurat atau enggaknya gitu teman-teman. Oke, marak banget teman-teman yang masuk ke DM saya, masuk ke WhatsApp saya, bagaimana sih kondisinya, katanya per tanggal 6 Juli ini sudah boleh masuk. Jawabannya memang iya ya. Di imigrasi, di situs imigrasi pun itu menjelaskan tanggal 6 Juli 2021 itu udah bisa masuk WNA dengan persyaratan PCR test negatif ya, ada QR code-nya. Di situ QR code-nya itu akan dicek teman-teman, bener apa enggak sih kalau misalkan dia itu PCR-nya memang negatif seperti itu, dan tidak dimanipulasi. Teman-teman, sekali lagi jangan pernah manipulasi apapun untuk kesehatan ya teman-teman, karena kita hidup itu berdampingan. Kalau misalkan kita hidup berdampingan, maka ada orang lain yang akan kita rugikan kalau misalkan memang kita manipulasi. Dan setiap hari itu kan ada lalu lalang ambulans di mana-mana, ya ampun, saya aja ngeri gitu teman-teman, gitu ya. Nah, terus yang kedua itu teman-teman, itu dia harus wajib untuk vaksin dosis lengkap 2 kali vaksin gitu teman-teman. Jadi harus ada 2 kali vaksin. Dia menyatakan kalau misalkan dia sudah vaksin dosis lengkap, dan sekali lagi jangan dimanipulasi. Nah, seperti itu teman-teman. Yang ketiga itu ada surat pernyataan ya, surat pernyataan bahwa si WNA atau WNI yang dari luar negeri ke Indonesia itu dalam berbahasa Inggris ya, dalam terjemahan Inggris. Nah, dia mau untuk di karantina 8 hari. Ini teman-teman ya, bukan 5 hari lagi, tapi 8 hari. Tambah hari tambah mahal ya teman-teman. Itu pertama yang harus dipikirkan. Nah, yang kedua ya, kerugiannya apalagi sih? Bayangin aja teman-teman, 8 hari dan 14 hari harus isolasi mandiri. Itu sudah setengah bulan lah teman-teman ya. Sudah setengah bulan lebih kalian harus merelakan diri kalian di kamar aja ya. Kalian tidak bisa kemana-mana, kalian gak bisa ngapa-ngapain. Sedangkan visa itu hanya bisa 1 bulan atau sampai 2 bulan gitu teman-teman. Nah, itu kan kayak apa ya, habis-ngabisin waktu aja sebetulnya, habis-ngabisin waktu dan duit, tapi kita gak dapat apa-apa gitu teman-teman. Nah, sekarang saya tanya pada seseorang gitu ya, yang saya percaya sekali, insya Allah informasi ini valid gitu ya. Itu PPKM darurat sekarang ini sedang digalakkan di Indonesia. Karena adanya PPKM darurat, maka visa itu teman-teman itu tidak bisa sembarangan untuk diterbitkan. Nah, tidak bisa untuk sembarangan diterbitkan. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada visa bisnis, misalkan seperti itu, terus visa yang penyatuan keluarga, maksudnya penyatuan keluarga itu bukan menikah ya teman-teman. Jadi penyatuan keluarga itu yang sudah menikah dengan warga negara Indonesia. Seperti itu teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk yang kunjungan mungkin belum bisa teman-teman, karena memang disaring, benar-benar disaring gitu. Dan itu memang untuk PPKM darurat sekarang ini seperti itu. Karena kita gak akan ada yang tahu teman-teman, kita yang membawa penyakit ataukah dia yang membawa penyakit untuk kita. Apalagi dengan varian-varian yang baru ya teman-teman, COVID seperti ini. Nah, seperti itu. Dan teman-teman, kalau misalkan, nih saya sudah cek ya teman-teman, saya sudah cek di beberapa bandara ya, di Suta itu memang dia asal ada visanya itu bisa diproses teman-teman. Tapi kalau misalkan tidak ada visanya itu tidak bisa diproses dan langsung karantina 8 plus 14 hari.
Tuh teman-teman, 8 plus 14 hari. Kalau misalkan 8 hari itu di PCR masih positif, ternyata berangkat negatif ya, terus habis itu dia jadi positif gitu teman-teman, itu nambah lagi teman-teman, bukan 8 hari lagi. Nah itu kita juga nggak tahu berapa hari lagi isolasinya gitu teman-teman. Jadi itu yang harus dipikirkan bener-bener ya teman-teman, tujuannya apa sih yang mau ke Indonesia ini, tujuannya apa dulu gitu. Nah, terus habis gitu, kalau misalkan di Surabaya nih teman-teman, bandara yang di Surabaya, itu begitu landing, teman-teman ya, tapi itu hanya diperuntukkan yang bisa menunjukkan kitas dan kitab. Kitas atau kitab gitu teman-teman. Nah, izin tinggal sementara atau izin tinggal tetap. Nah, itu teman-teman. Jadi yang di Bandara Surabaya di Juanda itu yang bisa menunjukkan kitas atau kitab. Kalau di Jakarta memang dia bisa melalui Jakarta. Namun teman-teman di Jakarta itu harus bisa menunjukkan visa, teman-teman. Nah, tapi saya benar-benar nih teman-teman minta tolong gitu ya. Jangan kalian mengundang dulu untuk warga negara asing nih teman-teman. Karena kita masih benar-benar galakin vaksin teman-teman ya. Jadi biar Indonesia mereda dulu, apalagi saya aja udah bising gitu, setiap hari ada ambulan, ngeri gitu teman-teman rasanya juga kalau misalkan dengar setiap hari gitu ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu rasanya kayak miris gitu teman-teman. Makanya kita benar-benar harus jaga kesehatan benar. Itu kalau bisa jangan banget ngundang WNA ke sini ataupun berpergian ke luar negeri terlebih dahulu gitu. Memang semuanya itu adalah hak pribadi gitu. Tapi ingat, kita adalah makhluk sosial dan kita hidupnya itu berdampingan gitu teman-teman. Dan itu yang harus diingat-ingat. Nah, seperti itu. Kalau misalkan kalian memang urgent banget, nah itu baru berbeda kondisinya teman-teman. Gitu dah, kalian sabar aja dulu, kita nggak tahu pastinya tuh kapan kita bisa masuk lagi dengan pasti ya. Warga negara asing itu bisa masuk itu kapan kita juga nggak tahu, tapi yang jelas seperti itu informasinya, seperti itu teman-teman. Nah, ada lagi nih pertanyaan, banyak banget nih di TikTok yang menawarkan ke aku kalau misalkan kita bisa bikin visa di dia dengan harga 4 juta sekian gitu teman-teman. Nah kalau misalkan harga ya saya tidak tahu karena saya tidak menjual dan saya juga tidak ingin untuk membuat visa gitu. Maksudnya membuat visa untuk kalian atau membantu kalian membuat visa, enggak, saya hanya memberi informasi aja gitu teman-teman. Nah, lebih baik kalian konsultasi aja ke kantor imigrasi setempat kalian gitu, di kota kalian sendiri. Nah, di situ akan ada solusi, di situ akan bagaimana cara baiknya, apakah benar WNA itu bisa masuk, kalau bisa masuk dengan kondisi apa. Nah, seperti itu. Kalian akan mendapatkan benar-benar jelas gitu, teman-teman, informasinya dengan jelas gitu. Nah, seperti itu. Kalau misalkan mereka bisa membantu, mungkin karena ada reason dari kalian gitu ya. Reasonnya seperti apa. Nah, seperti itu teman-teman. Tapi kalau misalkan lewat agen ya, lewat agen yang menawarkan kayak gitu, lebih baik saran saya sih konsultasi aja teman-teman. Konsultasi ke kantor imigrasi setempat bagaimana. Daripada nanti sampai sini, sudah sampai sini ternyata ke reject. Nauzubillah ya teman-teman, jangan sampai. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman bisa konsultasi aja ke kantor imigrasi setempat. Nanti saya akan kasih di description saya untuk syarat-syaratnya apa aja sih yang diinginkan imigrasi, seperti itu ya teman-teman ya. Tapi please jangan datang dulu ke negara Indonesia ya. Jangan mendatangkan orang asing dulu dan jangan berpergian dulu ke luar negeri. Saya juga pingin liburan teman-teman. Saya juga pingin mendatangkan orang asing juga gitu ya. Saya juga pingin cepat menikah gitu, tapi dengan kondisi yang seperti ini, nah saya harus benar-benar berdoa aja gitu supaya kondisi ini memang bisa benar-benar kembali lagi dan kita bisa kembali normal lagi gitu. Oke, terima kasih atas udah nonton, terima kasih yang udah nonton ya, terima kasih banget teman-teman. Oke, stay tune, save healthy. Halo, nih
nih ya teman-teman, ini adalah data-datanya. Jadi ini yang aku sudah lihat di visaonline.imigrasi.go.id. Jadi di sini memang membenarkan kalau misalkan memang ini yang hal yang dibutuhkan ya, ini yang hal yang dibutuhkan. Lalu kalian juga bisa lihat di websitenya imigrasi di visaonline.imigrasi.go.id yang selalu ada di description aku gitu ya teman-teman, dan di sini ada tulisannya yang tadi saya bilang. Jadi membutuhkan PCR test, terus habis itu bukti vaksin dosis lengkap dan pernyataan dalam bahasa Inggris ya, minimal sekurang-kurangnya 8 hari. Nah, penambahan syarat di atas efektif berlaku mulai 6 Juli sampai dengan terbitkan peraturan berganti. Demikian dan terima kasih. Ini yang dari website imigrasi. Oke, sekarang kita lanjut dari kompas.com. Dari kompas.com juga syarat-syaratnya adalah 8 kali 24 jam. Itu adalah karantina ya teman-teman saat kedatangan. Nah, seperti itu. Di hari ke-7 jika hasilnya negatif, maka dinyatakan selesai pada hari ke-8. Nah, WNA yang menunjukkan hasil tes positif COVID-19 negatif, mengizinkan melanjutkan perjalanan dan diperbolehkan untuk mandiri selama 14 hari. Jadi 8 plus 14 hari ya teman-teman. Biaya perawatan dari rumah sakit bagi WNA ditanggung secara mandiri. Nah loh, kalau udah kesini ternyata positif terus masuk rumah sakit pula, nah ini biaya perawatannya ditanggung sendiri nih untuk warga WNA. Coba bayangin berapa duit lagi yang harus dikeluarkan ya teman-teman. Nah, terus ini dari Detik News juga. Di sini tertulis juga sama. Jadi validasi dokumen perjalanan itu surat negatif, PCR test maksimal 3 kali 24 jam sesudah keberangkatan. Ada juga yang International Indonesia Certificate vaksin dosis lengkap ya, jadi 2 kali. Tes ulang PCR tes pertama jika positif perawatan lanjutan, tuh perawatan lanjutan di rumah sakit dan biaya sendiri guys. Sedih banget ya. Terus habis gitu karantina 8 kali 24 jam. Nah jika positif itu bakal perawatan lebih lanjut. Dan himbauan karantina 14 hari. Jadi 8 tambah 14 itu sudah 1 bulan lebih ya, 1 bulan hampir setengah bulan ya teman-teman ya. Setengah bulan lebih lah ya. Nah seperti itu, dan melanjutkan perjalanan ke Indonesia. Nah seperti itu teman-teman. Nah bayangkan nih kalau misalkan datang ke Indonesia terus habis gitu cuma karena ingin kunjungan, ingin holiday aja. Nah tapi kan ini sama aja gitu loh. Visa juga ada masa waktunya, ada masa tenggangnya. Nah itu terbuang sia-sia hanya 8 tambah 14 hari. Itu sudah berapa hari? Kita hanya di kamar aja gitu loh teman-teman. Jadi saran saya memang kalau misalkan emang sekarang sudah dibuka dengan syarat-syarat tertentu. Dan visa juga nggak mudah banget. Nah kalau misalkan memang kalian urgent banget, kalian saya sarankan untuk konsultasi ke kantor imigrasi terdekat ya, setempat gitu teman-teman. Kalau misalkan kalian sudah konsultasi di situ, paling enggak kalian sudah tahu solusinya seperti apa, dan paling enggak imigrasi juga akan memberikan solusi kepada kalian seperti apa kalian akan membawa si WNA tersebut untuk tinggal di kota kalian, seperti itu. Paling nggak untuk singgah di kota kalian, atau kalian mau mencoba untuk keliling Indonesia, paling nggak dia sudah kalian sudah pede gitu teman-teman, gitu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jaga diri ya teman-teman, jaga kesehatan. Jangan lupa Indonesia sekarang lagi menggalakkan vaksin, dukung program Indonesia. Jadi saran aku, apapun itu tentang warga negara asing, baik kalian akan mendatangkan atau warga negara asing di sini, ataupun kalian yang habis dari luar negeri, kalian bisa stay tune terus di website imigrasi. Dan kalian juga kalau misalkan kalian bingung nih sama pasangan kalian di luar negeri, atau kalian mau berencana menikah, kalian bisa banget datang ke kantor imigrasi setempat untuk konsultasi. Begitu ya teman-teman. Jadi fix akurat gitu teman-teman. Jadi kalian juga pasti, kalian juga pede kalau misalkan si warga negara asing itu
tersebut di sini di Indonesia. Jadi beribet deh ngomongnya. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Jaga kesehatan selalu, jaga diri. Terima kasih.